And now, Fun Football Podcast. Oke guys, balik lagi di Fun Football Podcast ya. Kali ini gua bersama Adi ya. Halo guys. Aduh, hari ini kita nge-tag hari apa sih? Hari Sabtu. Sabtu. Gua upload hari Senin ya nanti. Kalau nggak Senin, Selasa gitu kan. Dan gua nggak mau bahas pertandingannya karena masih banyak match-match teh botol lah ya. Gitu. Match-match kacang goreng. Iya benar. Dan gua mau bahas paling ya squad-squad, bahas Preview lah, lebih bahas ke preview World Cup. Ya bisa bahas prediksi juga, bahas nanti tim-tim yang bakal juara atau bakal masuk semifinal siapa aja gitu. Kita bahas preview satu-satu lah, kita benar satu-satu ya. Gimana dia, apa kabar di? Wes, alhamdulillah puji Tuhan Astung Kare baik. Ya, Astung Kare. Ya. Semua kita sebut ya kan, supaya kita sekarang ini persatuan Indonesia ya kan, karena memang kita sekarang menghadapi suasana yang lagi nggak kondusif ya kan. Tapi kita tetap harus bersatu. Kita harus tetap cari rezeki ya kan. Ya sebelum coba bahas on topic ya, silakan Tetap harus on topic gitu. like. Kalau misalnya ada keluh kesah di negara ini, komen di bawah ya. jangan. Nanti kalian ada tukang bakso lewat tadi. Kang bakso kan di bawah. Oh iya. Kang bakso di bawah. Paling yang di atas sniper tuh, sniper. Tapi yang di bawah Kang bakso tuh bawa HT memang dia bawa dia. Iya kan. Half time ya. Kijang satu. Ya, itu ya lah ya. Kita bahas dulu ke World Cup. World Cup juga banyak tim-tim ya kacang goreng semua ya. Ya 48 negara ya. Iya. 42 negara harusnya 3-2. Dia diperbanyak di tambah 10 berarti sampai grup L. Iya, sampai grup L. Dan jadinya jumlah pertandingannya makin banyak. Iya. Makin lama lagi selesainya. Waktu itu rencana sampai grup Z, cuma ada ini kan isu perang kan. Iya. Jadi kayak nggak jadi deh. Gitu. Sampai grup Z itu Indo udah masuk gitu kan. Tapi kenapa Piala Dunia ini menurut gue jadi lebih agak seru di waktunya nih? Karena Piala Dunia kemarin itu 2022. Karena sananya Juli tuh. Cuman di sana panas tuh. Jadi digeser di Desember kan, karena Desember persiapan juga 7 hari gitu kan ya. Terus karena waktu itu kalau nggak salah di Arabnya tuh kan normal Arab ya kalau nggak salah ya. Panas kan, jadi digeser kan waktunya ke Desember kan. Nah kalau sekarang kan pas nih Juni nih, nggak Desember lagi nih. Tim-tim Ya kan? pada lebih perform dibanding apa ya? 2022 Piala Dunia sebelumnya ya gitu kan. Bahkan kalau gue bilang lebih jauh lah anjir. Ya. Lebih perform, harusnya lebih perform Karena nggak dadakan kan tiba-tiba digeser ke Desember gitu kan. Dan semoga nggak scripted lah ya. Kalau misalnya kemarin kan, kalau itu kemarin scripted tuh ya. Penalti for Argentina. Penalti for Argentina ya. Ya harusnya sih nggak scripted ya, ini murni ya gitu. Buktinya kenapa gue bisa nggak scripted itu gue udah ada bukti ya. Kemarin juga kalau kita bahas sedikit ya match Meksiko lawan apa Afrika Selatan itu kan kartu merah yang benar-benar kartu merah lah menurut gue. Udah ada 3 kartu lah gitu kan. Gimana nih dari match pembuka nih Bapak nih? Apa? Match pembuka. Lu enjoy gak dari match pembuka? Sebenarnya sih kalau gua sih lebih ke arah match ini aja sih, kayak apa ya, start awal aja lah, kita kayak nikmatin ada gol nih gitu. Tapi kita belum kayak kayak nikmatin banget alurnya, enggak sih, kayak ya udah ini sebagai pembuka aja, kayak Piala udah mulai nih gitu. Ternyata euforia penontonnya juga rame sih, yang laga Korsel tuh itu rame banget. Ternyata orang-orang Asia pada ke Amerika Serikat guys. Jadi sebenarnya yang kalian bilang kayak kurang euforia, ternyata di stadion itu euforia loh. Ternyata gitu. Sorry. Tapi pertandingan pertama kalau menurut gua ya jadi ajang buat pemanasan sih kalau menurut gua ya, bagi negara-negara kayak
Ceko lu lihat kalau lu nonton ya pertandingannya itu tuh kayak sebenarnya masih agak pemanasan aja gitu, dia kayak nggak all in run kan, kalau kata orang bilang dia mainnya bertahan ya, itu menurut gua dia masih baca gimana Korea Selatan main, karena kan dia ketemu terakhir tuh dalam banget tuh persahabatan, jadi nggak bisa juga dianggap kayak Ceko mainnya pakai bis, enggak sih, sebenarnya mereka lebih ke arah pemanasan sih awal-awal gitu. Nanti lihat match 2-3 kayak ibaratnya lu lihat Pildun tahun lalu deh, 2022 deh, itu kan Argen kalah tuh di grup kan, kayak gitu, kayak itu ibaratnya tuh kayak pemanasan buat negara-negara di awal aja, buat cari-cari oh ternyata tempo mainnya harus segini nih, nanti dia baru match 2 match 3 dia curi poin gitu. Dan itu juga, dan ini juga baru match pembuka ya. Dan iya, Argen aja kalah match pembuka tetap lolos sih kan. Iya kan, nggak masalah match pembuka guys. Baru match pembuka juga ternyata di Pildun tahun ini juga banyak aturan ya, lebih banyak aturannya ditambahin ya, terutama ya ini ya, aturan yang pertama kayak ada apa, hitungan 5 detik sebelum ketika lu melakukan lemparan atau goal kick, itu penting banget. Itu menurut lu bagus apa enggak tuh? Bagus sih, karena kan kalau lemparan misalnya lemparan arahan itu kan lama banget. Oh iya benar. Jadi dia nggak ada waktu buat lempar jauh, nggak ada tuh gitu kan. Tapi kemarin lemparannya siapa ya, si Koval tuh itu akurat semua sih. Yang itu yang buat Patrick Schick tuh bisa ngundul gitu. Kemarin emang Ceko tuh mainnya oportunis banget kan kalau gue lihat. Oportunis ya kalau menurut lu ya? Oportunis. Kalau menurut gue sih masih kayak dia masih mengamati. Tapi Korsa lebih bagus, Korsa lebih bagus mainnya gitu kan. Red card for player covering their mouth nih, kalau misalnya kayak contoh kasusnya pemain siapa Benfica tuh yang nutup mulut. Rasis ke ini. Nah, ini sekarang udah ada aturannya, kartu merah. Itu ada tambahnya gitu kan. Punishment for team walking off the pitch. Kalau misalnya ini protes, lu cabut duluan dari lapangan. Nah, itu dapat hukuman kayak misalnya lu kena ban berapa match atau 2 match gitu kan. Enggak tahu lah gitu ya. Mandatory, ini apa, one off field treatment ya. Ini kalau misalnya ada pemain medis itu ada batasannya 1 menit. Itu ada aturannya. Iya. Ini menurut gua agak kurang setuju yang ini sih, yang treatment ini sih. Kalau misalnya suatu kasus dia cederanya parah kan, yang butuh waktu lama kok cuma semenit doang gimana? Ya enggak sih? Gua kurang setuju sih yang nomor 3 ini. Gue yang belum paham konteksnya ini. VAR bisa ngebatalin dan itu bisa berubah kartu kuning kedua atau nggak corner. Ini kan setahu gua ada di bolanya. Jadi bolanya tuh ditempelin suatu alat tuh. Alat tuh bisa mendeteksi yang wasit gak bisa tentuin. Jadi misalnya wasit udah action duluan nih kartu kuning nih. Nah di bolanya itu dicek. Jadi dicek bolanya itu dicek dulu. Jadi bener nggak dia melakukan itu apa enggak. Nah itu bisa dianulir gitu loh Ger. Kayak kemarin pertandingannya sempat ada yang dianulir deh waktu itu, kartu dari kartu merah jadi kartu kuning. Oh itu pertandingan enggak yang kemarin hari ini. Sorry, Amerika lawan itu kalau nggak salah ada anulir kartu, gue inget tuh. Iya. Ya aturan ditambahin juga percuma anjing, gue juga feeling nih sogokan lagi nih wasit udah terasiso gue anjing. Aduh pusing kepala gue anjing. Tapi ya sudahlah. Kalau ini kan emang maunya kalian gue mau review, World Cup, bahas World Cup tuh. Gue sebenarnya nggak mau bahas World Cup guys ya, karena gue udah malas bahas World Cup ya, karena udah ketebak, udah ada bocoran final gitu kan, Inggris ketemu Curacao gitu kan. Ya udah ketemu. Iya, final Inggris ketemu Curacao. Karena kan itu udah di leaks di itu film Simpson ya kan. Bocor ya. Coba kalian nonton film di Simpson. Bocor ada di situsnya tuh www.gombel kayaknya ada. ada. Udah bocoran, jadi gue malas elah Inggris final Inggris Curacao udah masa nonton gitu kan. Itu juga udah pagi kan ditayangnya di TVRI ada good untuk TVRI pakai duit APBN. Tapi gini untuk itu good, tapi untuk yang orang-orang yang nggak punya TV yang mau nonton live stream itu agak sulit Pak, karena yang menyediakan itu nggak ada video. Ikan biasanya yang bagus tuh video untuk platformnya, sekarang kan cuma ada Maxstream sama Full Play. Nah itu menurut gue yang si Full Play itu jelek. Ini sorry aja nih, gue nggak jelekin brand ya. Tapi ada yang pernah nyoba brand itu dan dicoba, ternyata banyak iklannya gede, terus sering error, nge-lag sendiri. Nah itu kasihan nih nggak punya TV Pak. Jadi yang punya TV memang gini deh, tapi nggak punya TV kasihan harus streaming. Apalagi dia nggak pakai Telkomsel. Aduh, brand lagi ya. Yaudah itulah. Tapi gue salah sama TVRI sih, TVRI pakai duit APBN 1,4 buat bayar lisensi Pildun. Itu gue salah. Nah ini APBN itu dimanfaatin yang benar. Itu. Emang ada APBN yang nggak dimanfaatkan dengan benar? Ada. Cuaks. Bukan
bukan itu. MBG itu bukan itu. MBG yang gue maksud tuh Michigan, Brooklyn, Green SM. Benar. Nah, jadi lu naik Green SM jurusan Michigan Brooklyn. Ya benar. Gitu ya. Tapi kalau kalian Vietcong ya. ya Vietcong ya, taksi Nguyen. Tapi Nguyennya nggak lolos Pildun gimana ini? Iya kan? yang lulus Kurakao. Iya. Akan saya balas. Padahal Kurakao itu dikalahin timnas ya. Akan saya balas Indonesia ya. lewat pertandingan Kurakao. Iya. Gitu. Kita akan ketemu di final lawan Inggris nanti gitu kan. Tapi kalau lihat lu kan dukung Spanyol lah ya Pak ya. Lu kan Iya, dukung Spanyol, lebih ke Spanyol. Lu kalau lihat skuadnya nih, menurut lu ini gue nggak mau sebutin dah ya Iya, nama skuad Spanyol panjang ya. nanti ini durasinya bisa nanti sejam, kalian ya. nanti gue kasih deh fotonya deh. Gue cuma nanya, ya, gue cuma bilang layak sama nggak layak ya. Menurut lu Gavi layak gak sih? Gue enggak. Menurut gua Masih ya, masih banyak pemain midfield yang lebih bagus dari Gavi. mungkin secara ini ya Gere. Kalau menurut gua layak secara ke efek ke dekatan sama timnya ya. Menurut gua Gavi ini cair sih sama tim-timnya sih. Dia bisa ngehandle umur-umur yang seusia dia gitu. Iya. Karena kan banyak pemain timnas Spanyol tuh yang usia muda nih. Jadi menurut gua gak perlu yang senior, yang muda ini udah jadi penghubung. Jadi dia menurut gua dipakai untuk jadi chemistry aja. Chemistry-nya dapat aja gitu. Bapuk. Sama pemain-pemain mudanya. Emang Gavi tuh bapuk loh. Timbang lu ambil yang senior gitu. Bagi gua sekarang Spanyol ini kan regenerasi ke pemain muda nih. Jadi menurut gua pemain muda lebih dibutuhin Berarti guys. emang akademi Madrid tuh udah nggak bisa dipercaya lagi. Iya. Jadi kan banyak kan makanya dari Barca kan sama La Masia kan. Nah, udah. Kalau menurut gue ya perlu kan itu dia banyak kan senior tuh ya kan. Ada Merino ya kan. Tuh. Butuh penyeimbang yang juniornya juga. Jadi supaya dia bisa ngeredam egonya pemain muda gitu. Jadi dia menurut gue tugasnya itu bukan lebih kayak ke kreatif banget ya. Iya. Tapi lebih ke arah karena kreatif udah dipegang sama Pedri nih. Iya. Ya kan? Tapi dia lebih ke arah chemistry aja. Dia bisa jadi penghangat ruang ganti supaya si mudanya ini biar nggak ribut gitu loh. Supaya dia tahu lah pendekatan gimana ke pemain mudanya gitu loh. Iya. Ini Gavi emang 11-12 Fred sih anjing. Gavi ini emang salah satu. Apalagi dia kan kalau main punya semangat tuh. Iya. Itu semangatnya itu loh, determinasinya itu loh. Satu-satunya pemain lama sih yang menurut gue tuh bapuk tuh. Iya. Itu Gavi gitu kan. Kayak gitu. Terus bek kiri lu mau pasang siapa di? Back kiri. Kira apa ya. kiri Maldo di? Dia nggak masukin itu Balde. Kalau sekarang nih ya, kalau ngelihat dari Balde nggak track masukin dong? record liganya ya, gua mau ya itu sih si Grimaldo sih dari track Gue record Cucurella sih. Cucurella ya. Cucurella tuh salah satu-satunya pemain yang menurut gue tuh konsisten di Chelsea. Tapi kalau Cucurella Ibarat tuh kalau nggak ada Cucurella sama Caicedo nih, Chelsea udah di bawah. iya sih bener boleh lah Cucurella juga lah. Kalau di kanannya Lorente sih. Lorente udah pasti. Cuman kalau Lorente striker kan. kalau striker lu mau pasang Ferran atau Oyarzabal? Oyarzabal. Oyarzabal. Gua Oyarzabal. Gue Ferran sih. Karena Ferran finishingnya kurang bagus pak, kurang bagus pak. Kalau Oyarzabal nih, kalau ketemu tim-tim kayak top atas Liga Spanyol dia tiba-tiba finishingnya setara sama Prime Lewandowski pak. Oyarzabal ini ngeri pak. Kalau ketemu Ini kalau Barca ketemu Madrid, masukin aja si Ferran dibanding Gavi mah. iya memang kan komentator itu si Afif Gavi kan salah satu idolanya kan si Fermin Gue Lopez. suka Fermin. Dan ternyata memang Fermin Lopez bagus loh. Gue suka Fermin. Iya. Itu tahu Afif Sapi kan, yang komentator bola decul itu kan. Iya. Gue juga setuju kalau Fermin Lopez memang tetap jadi pemain bagus ya kan. Walaupun dikatain gimana pun, walaupun di FC Mobile dikasih kaki 3 ya kan. Parah banget FC Mobile tuh. Gak suka banget dia kalau pemain decul kayaknya. Kasih kaki 3 pak. Dari 5 dikasih 3. Ya sementara itu kalau kalian lihat Inggris, Inggris nih buset dari kiper ke depan Coming home. juara Coming home. Ferrari ini mah Ferrari tuh gila. Iya. Orang banyak memperdebatkan Maguire nggak masuk, Lucio nggak masuk gitu kan. Foden. Wah itu gue nggak mau memasalkan itu. Gue percaya Tuchel UEFA Champions League winner mengalahkan City gitu kan, mematahkan dominasi Liverpool. Iya, tapi kan itu kan dia bahan bakarnya ini Pertamax, ini kan pakainya biosolar kan. Beda lah. Beda ini Iya. bahan bakar ya. Iya. Nggak bisa disamain ini. Ya tapi kalau objektif ya, ini kayak pemain kayak Ivan Toney, kayak siapa nih ya? Kayak Raya. Ezri Konsa itu nggak layak kan masuk menurut gua. Dua inilah Iya, benar. masih banyak lah pemain lebih bagus, tapi kayak beritanya kemarin kayak Saka cedera Back kayak kiri menurut saya back kiri. bek kiri Hmm. O'Reilly
O'Reilly, bek kanan. Bek kanan Rhys James. Rhys James ya. TAA harusnya masuk anjing. Oh iya TAA ya. Mungkin karena di Madrid bapuk kali kan, di Madrid dikantongin dia kalau ketemu Barca kan dikantongin Tapi TAA. gue nggak tahu sih Inggris bakal bermain kayak apa ya nanti di World Cup nanti. Soalnya di friendly kan bakal beda main 4 back apa main 3 back? 4 back. Ya. Tapi kalau gue pribadi gue pengennya tuh Declan Rice, Elliot sama Mainu tuh bermain bersamaan. Jadi iya, lebih kompak di tengah kebanding lu mainin lu Jude Bellingham di depan. Iya sih. Kalau main Bellingham di depan lu mainnya 2 anchor kan. Tapi gue lebih solid tuh mainnya 4-3. selalu ikut terus ya Bellingham ini ya. Apa? Dia ikut Pildun terus ya Iya. si Bellingham. Bellingham jelek loh. Iya, makanya gue jelek. bilang kok bisa ikut Pildun terus gitu ya kan. Tapi menurut lu Tuchel sekarang taktiknya ini masih bisa dipakai atau udah mulai karatan nih Gar? Sebenarnya gue nggak tahu sih, gue nggak bisa bilang sih. Cuma menurut gue kalau kita bicara klub, Bayern Munchen sudah habis sih. Bayern Munchennya yang udah habis ya, bukan karena pelatihnya ya. Karena memang dicoba-coba terus belum ada waktu dia ngelatih Bayern Munchen dia udah habis menurut gue. Oh, dianya udah habis. Dia udah habis. Iya. Udah cocoknya jadi dari TK aja lah gitu kan. Iya begitu. Gitu ya lah. Kalau Inggris Brazil menarik nih. Inggris gak perlu gue bahas panjang lah gitu kan, soalnya Inggris udah tahu yang juara siapa gitu kan ya. Coming home. Di Inggris juga Brazil dengan pelatih barunya Ancelotti. Nah gimana nih Brazil bisa sejauh mana lah gitu lah. Kalau menurut gua dari squad seperti ini deh. Kalau menurut gua sih dari pemilihan squad ini terlalu bias sih menurut gua. Maksudnya terlalu bias adalah terlalu mempertahankan posisi kedatangan si Neymar. Jadi menurut gua posisi itu harusnya didatengin kan Pedro Porro atau Estevao, bener nggak? Pedro Neto sama Estevao ya kan? Bukan Pedro Neto, siapa satu lagi yang Pedro Neto Portugal yang satu lagi Joao Pedro, masa namanya Pedro juga anjir. Tapi kalau Joao Pedro sama Estevao bener nggak? Menurut lu setuju nggak? Neymar harusnya diganti 2 nama itu. Iya kan, dibandingkan kita membangsakan Neymar. Tapi gua tahu kenapa alasannya Neymar, supaya mengambil hati simpatisan pendukung Brazil supaya pro sama Ancelotti, bener nggak? Kalau nggak kayak gitu nanti kan ada yang pro Ancelotti, ada yang juga yang jadi oposisinya Ancelotti ya nggak sih? Iya, jadi Ancelotti memilih, udah gue panggil Neymar aja lah. Kalau gue bilang ya, ini kan ada Neymar nih maksudnya. Iya. Kalau gue bilang masukin mainin informasi 4-1-4-1. Satu di belakang Casemiro sendiri atau nggak Bruno Guimaraes atau nggak Fabinho. Tapi biasanya kalau Ancelotti main ya, Ancelotti itu jarang ngasih suatu job yang benar-benar yang benar-benar pemain harus pakai, tapi dia lebih membebasin. Ancelotti kalau itu pasti. Jadi cocok itu untuk Brazil yang suka gocek-gocek, tapi jangan terlalu banyak dribbling lah Pak ya. Untuk sekarang bener nggak sih? Untuk era sekarang jangan Jogo Bonito lah gitu kan ibaratnya. Gua nggak tahu sih bakal sejauh mana Brazil. Kayak paling maksimal juga perempat final tuh. Ya maksimal tuh udah perempat final sih, Brazil udah bagus lah menurut gue. Kalau dulu nyampe mana dia? Perempat ya. Oh yang 8 besar ya, yang 16 besar yang ketemu Korsel. Yang ketemu Kroasia. Kroasia kalah. Ketemu Kroasia, Portugal nih orang pada dukung Portugal porsi tukang gali ya kan. Portugal. Orang pada memfavoritkan porsi tukang gali. Iya benar, karena banyak porsinya. Ini gede. Kalau gue ya, gue nggak memfavoritkan Portugal ini. Kalau gue objektif, gue memfavoritkan sebenarnya Prancis sebenarnya. Kalau nggak Prancis, Spanyol sih lebih solid sebenarnya, lebih solid di Spanyol. Tapi di semua sisinya kan, di semua lininya. Kalau Portugal dari kiper, back, tengah itu bagus Pak. Ferrari depannya angkot 30. Lihat pemain kayak Gonzalo Pedro Neto, Rafael Leao, Cancelo itu kan levelnya Iwobi aja, gitu kan. Kalau tengahnya sih memang gila ya. Paling yang bagus nih, Joao Felix, CR itu yang bagus, yang berkualitas. Sisanya tuh level Iwobi semua aja. Tapi itu pun Joao Felix sama CR kan terbukti ujinya di klub Arab Saudi kan, yang bukan tensi cepat kan. Makanya gue bilang bukan menghadapi back-back yang prime kan. Makanya gue bilang kualitasnya tuh kualitas angkot 30 aja. Dia ngelewatin back-back cuman kayak Ibanez, Koulibaly kan. Dia kan belum ngelewatin back-back kayak siapa? Back-back Premier League yang bagus kan. Dia kan Van Dijk gitu kan belum lewatin. Ya kan. Jerman nih kita perlu bahas dari Pak Jerman ini. Gue mau bahas satu sih. Kenapa Renalkar nggak masuk? Wah, masuk potensial ya pemain Munchen ya. Renalkar nggak masuk tuh. Iya pemain Munchen kan. Masuk deh Renalkar. Masuk ya? Iya masuk. Jerman sekarang belakangnya anjing. Pelatihnya siapa Jerman? Jerman tuh ini siapa? Gue lupa Cuk. Nagelsmann. Oh Julian Nagelsmann. Iya. Jerman tuh bagus ya dari kiper,
tengah, depan, belakangnya bapuk kan. Oh iya benar. Belakangnya bapuk cok semua. Jonathan Nicholas. Iya benar. Jonathan Tah tuh wingback fullbacknya. Jonathan Tah tuh lambat, Rudiger udah habis. Raum juga nggak konsisten, ya kan? Quarterback juga lagi bagus ya. Harusnya quarterback kayak main. Iya, quarterback aja yang lagi bagus sih. Malik Thiaw juga nggak konsisten, iya. Belakangnya yang worry sih. Tapi gitu. kalau kipernya ini back to prime yang kemarin lawan PSG sih ngeri sih. Iya. Ini Neuer yang pas lawan PSG ya berapa kali di blok itu save-nya kan? Iya. Ya kan? Kalau lagi prime. Tapi ini kalau gue lihat dari squadnya Iya. ini udah ketebak sih. Ini bakal pakai formasi 4-2-3-1. Oh iya setuju. 4-2-3-1 sih. Backnya sih yang bapuk banget, tapi dan gue gak yakin juga Jerman bakal Penyerangnya sampai juga segala biasa aja sih. Penyerangnya ya kan. Penyerangnya ya biasa aja. Paling Musiala lah, oke lah. Florian Florian, itu ini tuh titisan Voller anjing. Hati-hati lah itu. Hati-hati lah itu. Florian itu titisan Voller. Titisan Rudy Voller ya. Iya, Rudy Voller anjing. Kalau Rudy Voller tuh dulu ngeludahin siapa ini ya, Rijkaard ya. Mungkin kalau Florian ini kali di ngeludahin Ada lagi gak? Oh ini sih. Nih, Prancis sebenarnya Ada masalah internal kan kata lu? Gak ada yang, gue gak mau bahas squadnya deh. Gue gak mau bahas squadnya karena ini squad udah Ferrari. Cuman ada masalah satu nih. Ini masalah internal. Waktu itu ada isu Mbappe itu lagi salam-salaman sama temen-temennya. Terus pas Kante mau lewat, dia nggak jadi salaman. Dia tangannya sempet ngangkat, cuman dia buang muka gitu. Mbappe buang muka, anjing ya. Terus si Cherki nih, si Cherki kan ini apa? Ngambil ban kaptennya ini Kante gitu kan. Jadi buat dia gitu kan, anjing batu baca anjing suka Mbappe ini diktator. Iya, El diktator. Maksud gua Kante itu pemain baik di seluruh dunia. Satu-satunya pemain baik anjing gitu. Digigit sama Mbappe ya. Tapi nanti bakalan juga agak kalau gue bilang nih nih. kalah 2 kali itu tampilan besar sih di ruang ganti. Iya. Dan pelatihnya nih bisa nggak nenangin seorang Mbappe itu nih. maksudnya Deschamps tuh gue rasa juga gue nggak yakin ini bisa gitu. Ini kalau pemain depannya ya, ini kayak pelatih. Kalau gue jadi pelatih, ini gue tinggal asal nunjuk pun juga udah bagus sih nggak sih? Tapi gue rasa ya Madrid yang membuat ruang ganti ya si Real Madrid kacau itu sebenarnya Mbappe juga gitu. Iya. Jadi feeling gue nih Prancis gue yakin gue. Mbappe dan juga egonya si Tchouaméni sama Valverde sih. Kecuali nggak ada kendala ya nanti ya di pertandingan setiap pertandingan nggak ada kendala selama dia menang terus ya Cuman nggak ada kendala. pendapat tuh nih, kalau pemain penyerang dia udah prime banget nih, apakah mereka akan saling akur atau mereka pengen ego untuk masuk di starting utamanya itu? Nah itu masalahnya di pelatih. Ada itu kan? Balik lagi ke masalah pelatih tuh. Karena mereka udah merasa diri mereka hebat. Iya, balik lagi ke keputusan pelatih Semua tuh nih bisa ngontrol ruang ganti nggak? Semua menganggap diri hebat Iya, semua loh. makanya gue gak tinggi semua gitu. Itu Bisa nggak menyatukan ibaratnya menyatukan pemain hebat semua tuh bisa nggak? Iya makanya itu balik lagi ke keputusan si Deschamps sih. Gitu kan ya. Gue nggak yakin juga sih Prancis. Ya kalau misalnya berjalan lancar menang-menang terus bisa Iya, kalau egonya bisa keredam sih bisa. Iya bisa sih masuk final lagi. Iya. Tapi kalau juara belum tahu. Masuk final lagi mungkin. Argen gimana nih Argen? Tadi di sini kan nggak ada Argen. Kalau Argen ya dari Argen dari Copa Marco America Senesi ya? masuk loh, Marco Senesi. Marco Senesi masuk karena kan cedera tuh kemarin. Kalau dari track record di Copa America sih bagus sih Ger permainannya. Tapi kalau bagi gua ya masanya sih udah kelewat sih masa prime-nya. Sekarang lebih ke arah mereka udah di umur yang udah tua lah. Udah dilewatin masa golden eranya. Jadi kayak sekarang lebih diperlukan konsistensi main sih. Jangan sampai satu match bagus, match lainnya seri, match lainnya bagus lagi. Karena kan umur mereka juga udah nggak muda lagi gitu loh. Mungkin waktu itu Argen juara karena dia nggak ketemu Inggris. Oh iya. Kalau dia ketemu Inggris, satu bagan sama Inggris berat tuh ya. Juara dia. Gitu ya. Tapi bagus sih, ada juga Alvarez kan, ada Messi, ada Sanesi ya kan. Bagus depan-depannya, tapi lagi-lagi kan backnya itu yang jadi permasalahan. Siapa sih backnya? Otamendi ya kan. Siapa lagi back Argen tuh? Kurang bagus anjir. Gitu loh. Problemnya di backnya gitu. Iya. Di gelandang sama di penyerangnya oke lah gitu. Kalau menurut lu gimana Gert? Argen bisa nggak dia kira-kira 4 besar lagi? Susah sih dengan squad yang berdua mediocre sih. Sama ada itu ya Argen juga bakal di carry Messi lagi sih. Apalagi nggak ada Di Maria kan. Sama Julian Alvarez juga sih. Iya Julian Alvarez masih better sih.
Iya. Lautaro juga. Lautaro lumayan loh sekarang. Lautaro lumayan. Inter bisa juara Liga Italia, salah satu faktor terbesar juga Lautaro anjir. Iya kan? Lautaro. Oke, sekarang kita bahas apa lagi? Tapi gini deh, dari squad yang tadi kita udah lihat nih, udah kita baca gitu kan ya. Gimana lu masukin lu 4 negara yang menurut lu terfavorit, list ya, di list ya. 4 negara aja. Yang keempat dulu nih. Bakal masuk semifinal deh. Yang keempat Portugal. Yang ketiga gua boleh bias apa enggak nih? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bebas. Kan tim lu Argen kan? Argen. Boleh. Terus abis itu Prancis. Abis itu Spanyol, Prancis, Argen, Portugal. Iya. Tadi kita nggak bahas Belanda ya, karena Belanda kan mediocre kan. Nggak ada yang perlu dibahas lah gitu kan. Jangan gitu, fans Belanda di Indonesia banyak loh. The Orange. Oh iya, Orange. Iya, The Orange. Iya. Orange. Banyak dia. Orange yang gua kenal tuh jeruk. Gitu kan ya. Tapi kalau gua lu apa? 4 negara terfavorit itu Curacao, Cape Verde, Afrika Selatan, Inggris. Nah, masuk dah tuh. Ini tiga tim cukup adu nih. Cukup sengit ketemunya di Inggris di final ya guys ya. Iya, itu. Gitu. Tapi kalau prediksinya iya, tuh, tapi kalau lewat jalur kampung Bandan di juara. Iya. Lu semua boleh deh diadu deh, Jepang apa segala macam, tapi Inggris tuh gua menyusup dari belakang. Gitu. Tiba-tiba udah transit dia. Ya, udah transit atau kampung Bandan. Ya. Tapi kalau gua 4 negara favorit yang serius nih, udah pasti Prancis. Prancis, Spanyol, Inggris gua nggak yakin sih sebenarnya. Prancis, Spanyol, Portugal, Argen gua nggak yakin. Hampir sama lah ya, tiganya sama nih sama gua. Argen ya kan? Argen gua nggak yakin sih. Iya, tapi tiga ini sama sama gua. Gua juga tiga ini. Gua pengen Jerman sih ini. Kalau nggak Jerman, Inggris. Itu deh. Jerman ya. Gua nggak Jerman, Inggris. Itu aja. Terus bahas ini nih. Negara kuda hitam menurut lu siapa? Negara kuda hitam. Lu gimana? Kuda hitam. Gua dulu apa lu dulu? Gua Jepang. Lu Jepang. Kalau gua Swiss. Kalau gua Swiss jujur. Lu Swiss ya? Swiss karena dia di Euro itu secara nggak diduga-duga bisa nyingkirin Itali. Itu bukannya yang nyingkirin Itali ini sini Bosnia. Bukan Euro. Oh Euro. Bukan Euro, bukan Pildun, Euro. Itu gua nggak nyangka tuh. Gua kira lu milih ini Sweden. Enggak. Ada Isak, ada kuda hitam Swiss menurut gua. Swiss kuda hitam karena secara kedalaman nih sekarang striker dia lagi mateng nih di klub masing-masing nih, apalagi dia punya Zakaria di tengah ya kan, punya siapa Saka ya kan, Granit Saka mateng dia, pemain senior ini lagi mateng semua, dia Swiss nih, jadi lagi golden eranya Swiss nih, tapi itu masih honeymoon period lah, ibaratnya dia dibuktikan di Piala Dunia gitu. Di Euro dia oke lah, melajunya lumayan jauh lah di Euro, cuman di Piala Dunia makanya gue bilang dia bisa jadi kuda hitam nih, karena di Euro dia bagus loh, Euro terakhir dia oke loh, bisa nyingkirin di Italia itu sesuatu yang oke loh, gitu loh. Gue cuman Inggris doang sih kalau Italia. Jepang kan lu bilang, lu Jepang nih berdasarkan apa nih dianggap dia kuda hitam? Persahabatannya kah? Nggak pernah ngalahin juara hebat atau gimana? Mungkin kita akan take lagi di hari Selasa. Tahu jawaban kenapa? Tapi kita hari Kamis gitu. Kita mungkin take kalau Kamis Selasa gitu, karena kita akan bahas ya Belanda lawan Jepang. Bagaimana ya? Ada sebuah cerita, sebuah diary. Ya, ada sebuah jalan cerita di mana ya Belanda diajarin main bola sama Jepang gitu kan. Dan kalau lu mau tahu nih, pemenang antara Jepang sama Belanda dapetin Indonesia itu dia. Iya kan? Iya. Pemenang Jepang sama Belanda dapet Indonesia dia nanti. Dan sudah dapet kepulauan Indonesia pemenang. Tapi Jepang ini sih. Sekarang gue pertanyaan. Tapi Jepang bagus sih. Dari tahun ya, lu belum jawab tadi ya. Dari Jepang dari tahun ke tahun, dari tahun 2010. Tapi kenapa dia jarang nyentuh semifinal? Jepang ini kalau menurut lu bagus. Karena dia emang punya project tuh, kita juara Piala 2050. Oh iya. Ya. Kalau kita 2050 Indonesia cemas. Kalau ini Jepang udah Pildun. Kalau Jepang udah Pildun karena dia udah Jepang emas. Ya. Di 100 tahun yang lalu, 50 tahun lalu.
Nah Indonesia baru bisa Indonesia emas tuh 2050. Mungkin kita juara Piala 2100 mungkin. Iya, 2050 Jakarta mungkin udah tenggelam kali ya mungkin. Udah tinggi banget tuh airnya tuh. Ini gue tadi mau nanya nih, udah selesai main tadi. Udah. Lu nanya apa? Negara yang bakal jadi terflop di Piala Dunia tahun ini. Terflop ya. Masa gue ngomong Kurakao nggak mungkin lah ya. Oh, bukan Belgia, flop ya. Belgia. Negara yang tiba-tiba yang dulunya adidaya terus flop. Gue Belgia. Lu Belgia ya? Kalau gue Jerman sih. Jerman sih kalau gue. Gue Belgia sih. Belgia udah mainnya udah habis semua sih. Terutama De Bruyne. Iya ya, De Bruyne. Di Liga Italia aja juga nggak bisa apa-apa dia. Dan pemain-pemain mudanya tuh gak bisa diandelin juga sebenarnya. Kayak De Ketelaere yang digadang-gadang the next Kevin De Bruyne gagal kan di Milan, di Atalanta gagal semua. Malah the next Haryono dirinya kan. Iya, aduh. Di Belgia lah. Kalau gue Belgia sih. Belgia, kalau Belanda flop mungkin karena emang squadnya udah memang begitu gitu. Belgia kalau gue. Belgia ya. Belgia tuh squadnya bagus tuh. Ada Lukaku, ada Doku, ada Saelmakers, De Bruyne di belakangnya. Tengahnya sih Tielemans segitu-gitu. Lumayan lah, nggak jelek lah. Tapi semoga sih gue harapannya ya di Piala Dunia tahun ini ya akan ada negara juga yang kuda hitam yang kayak Maroko bisa nyampe semifinal. Maroko sorry. Iya. Gue berharap. Lu kebiasaan ngomong Kurakao sih. Iya. Gitu. Soalnya itu negara terfavorit gitu ya Iya. kan. Best of the best, top of the top. Ya kan? Akan saya balas mengharapi Jerman. Iya. Benar. Ketika saya sudah turun gunung, saya akan balas ketika melawan Jerman. Tim saya Kurakao gitu kan. Saya akan berburu dulu di Gunung Kudus. Hah? Jadi Pak berburu? Enggak, nyasar. Iya. Nanti Kurakao akan menjemput pialanya lebih dulu ya. Piala dunia ini menjemput pialanya di Gang, Bang, gimana Bang? Digang Bang, gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Menurut lu pelatih yang bagus lah di Piala Dunia tahun ini menurut siapa pelatih? Hah? Pelatih yang bagus. Gak ada pelatih yang bagus di negara. Ada ya? Gak ada. Ada ya? Siapa nih? Masa gua harus nyebut Tuchel? Ancelotti oke lah, Ancelotti lah. Masa gua harus nyebut Tuchel? Enggak lah. Susah sih. Enggak ada pelatih yang bagus. Paling Vincente hilang. Oh iya, Vincente Del Bosque. Iya, kok Vincente Del Bosque? Bukan pelatih Spanyol siapa sih? Gue lupa pakai pelatih Spanyol. Bagus. Itu pelatih Spanyol. Yang pelatih Spanyol ya berarti ya. Iya. Gimana Pak? Ada pesan-pesan nggak untuk fans Argentina yang lagi nonton mungkin? Oh iya benar. Kebetulan gue juga mensupport. Jangan terlalu banyak berharap ya, karena kemarin lu menang karena amplop gitu kan. Untuk Kali aja lu mau ngasih pesan fans Argentina ya. Percayalah kita akan bisa memenangkan ya kan. Memenangkan tim Hore ya kan. Tim dengan pendukung terbanyak ya kan di Eropa. Tapi kalau memenangkan Piala Dunia itu ya udah lewat lah. Kita kasih ke adik ipar kita aja kan, negara adik ipar kita Spanish untuk menjadi juara di Piala Dunia. Kita kompak satu suara dukung Spanyol. Karena Argentina bintangnya udah banyak di logo negaranya. Kasihlah Spanyol cuma satu kan, Iya. biar nambah, ya kan. Jadi kita tetap dukung, kita tonton waktunya. Tapi kalau waktunya jam 2 pagi gak usah ditonton gitu loh. Kita kerja, ya kan. Mau Spanyol menang Piala Dunia juga kita tetap jadi pegawai ya. Kita nggak tiba-tiba jadi bos kita kalau gara-gara Spanyol juara kita tiba-tiba duit turun gitu 2 miliar. Ya, mau dia main jam berapa lu kerja ya kan. Itu Kalau dari gua untuk fans Kurakao ya, sampai ketemu di final ya, lu boleh ngalahin Jerman di grup tapi lu kalah di final Inggris, oke? Ya, itu aja guys. Silakan subscribe, like, komen. Silakan yang mau masang parlay juga silakan. Nama gue Gary Fis, nama lu siapa di? Antonius Adi. Iya, sampai jumpa di Pambu Podcast. Bye bye guys.